Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari surat Yohanes pada pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Kesaksian Rasul tentang Firman Hidup. Firman Tuhan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dengan sebuah tema firman hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Rasul Yohanes memberikan kesaksian tentang firman yang hidup. Bukan berbicara sekedar tentang surat-surat, tetapi firman yang menjadi manusia, yang hidup di antara manusia. Dan kemudian firman yang dia katakan bukan sekedar yang dia dengar saja, tetapi juga yang dia lihat. Dia lihat, dia dengar, dia raba. Artinya, dia memiliki kompetensi yang sangat-sangat maksimal untuk menjadi saksi dari apa yang disebut dengan firman yang hidup yang boleh kita baca pada bagian ini. Nah, suatu pengetahuan yang excellent atau the best knowledge, jika seorang mengetahui dengan cara seksama dan ada hubungannya dengan dia secara pribadi, yaitu dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia rasakan, dengan apa yang dia dengar, maka dengan seperti itu dapat dipastikan apapun yang dijelaskan dengan hal-hal yang demikian dapat dikatakan suatu kebenaran yang tak terbantahkan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada satu cerita, satu ketika terjadi pemilihan kepala desa. Maka sebelum pemilihan diberikan waktu untuk orasi, mencari dukungan massa dan lain sebagainya. Hampir sama seperti pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden. Nah, cuman skopnya adalah desa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, nah, seorang calon pernah menemukan sebuah barang yang sebenarnya adalah mainan anak-anak. Lalu di barang itu tertulis Made in Germany, atau dalam bahasa Inggrisnya kalau kita baca Made in Germany. Lalu calon ini bertanya kepada orang yang sebenarnya tidak mengetahui bahasa Inggris, bahkan tidak mengetahui cara membaca. Nah, lalu calon kepala desa ini bertanya,
apakah artinya ini? Lalu yang mendengarkan pertanyaan itu berkata, coba bacakan apa? Biar saya coba artikan. Lalu calon kepala desa ini membaca Made in Germany. Lalu yang di sampingnya yang mendengarkan itu berkata, oh itu gampang Pak. Itu artinya adalah Tuhan beserta kita. Salah bukan? Mengapa salah? Karena orang itu tidak mengetahui bahasa dan tidak pernah mengalami ataupun belajar tentang bahasa itu, tetapi dia mengutarakannya, sehingga salahlah jawaban. Saudara, pas ketika dia orator atau berbicara untuk menjaring massa untuk memilih dia sebagai kepala desa, dia katakan, saudara-saudara, masyarakat desa, dulu kita sebagai bangsa yang awal-awal merdeka hanya karena sebuah keberanian. Kita pernah dijajah oleh Jepang, oleh Belanda, tetapi percayalah bahwa bangsa kita telah berjuang sedemikian rupa. Jangan lupa Made in Germany. Tiba-tiba dia katakan, jangan lupa Made in Germany. Dilanjutkan lagi orasinya, kemudian Insinyur Soekarno dan juga Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita. Jangan lupa di dalamnya adalah Made in Germany. Selalu diulang-ulang Made in Germany. Lalu pada akhirnya, saudara-saudara tahu, itu berarti karena Made in Germany artinya, dia katakan, Tuhan beserta kita. Wah, semua akhirnya berteriak dengan tertawa terbahak-bahak. Saudara-saudara, karena dia mengutarakan sesuatu yang salah. Mengapa dia mengutarakan sesuatu yang salah? Dia tidak melihat dengan cara yang benar. Dia tidak merasakan, dan orang yang menjelaskan kepada dia juga orang yang salah. Maka akhirnya pernyataannya pun pernyataan yang salah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada masa Rasul Yohanes menuliskan surat ini, ada beberapa ajaran filosofis yang sangat bertentangan dengan kekristenan. Yang paling utama pada waktu itu adalah ajaran Gnostik. Dan itu terbelah dua. Ada dua Gnostik pada waktu itu. Ada Gnostik adopsionis yang mengajarkan, atau ajaran Gnostik adopsionis itu adalah bahwa Yesus adalah manusia yang diadopsi menjadi Allah. Jadi dia bukan Allah sesungguhnya. Dengan demikian, jika ajaran itu terus diajarkan, maka orang akan mengatakan dia tidak layak untuk menjadi juru selamat. Dia tidak layak menjadi penebus, karena dia adalah manusia, tetapi bukan Allah. Hanya dianggap saja sebagai Allah oleh para pengikutnya. Saudara-saudara, kemudian ada lagi Gnostik Dokeis. Ajaran ini mengatakan bahwa Yesus itu sesungguhnya Allah saja, bukan manusia. Itu Allah yang pura-pura dianggap orang sebagai manusia. Sehingga jika dia Allah, maka dia sesungguhnya tidak layak untuk menebus manusia, karena manusia yang berdosa, bukan Allah yang berdosa. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, dua pengajaran Gnostik ini sangat-sangat mengancam pengajaran kekristenan yang benar pada waktu itu. Lalu kemudian ada lagi ajaran antinomianis yang mengajarkan bahwa yang berdosa itu hanya tubuh saja, lahirnya saja, sehingga tidak perlu ada penebusan. Toh juga pada akhirnya tubuh itu mati dan roh itu selalu suci. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah sebabnya pada waktu yang lampau, pada masa penulisan surat ini, ada yang namanya asketikis. Asketikis itu adalah pengajaran yang menyiksa diri, menyiksa tubuh, karena mereka berpikir bahwa tubuh itu berdosa. Maka tubuhnya disiksa, agar dengan demikian pada akhirnya tubuh itu atau roh itu keluar dari tubuh lalu bebas. Itu berarti sudah selamat. Saudara-saudara, itulah pemikiran-pemikiran yang berkembang pada masa itu,
Sehingga Yohanes harus mengatakan kepada publik, kepada banyak orang, pada semua jemaat, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah firman yang hidup. Dan kami sebagai saksi yang telah melihat dengan jelas, yang telah mendengar, bahkan juga yang telah meraba, ada suatu persekutuan di dalam dia, ada suatu pengalaman yang dalam dengan dia, menyaksikan kepada semua orang bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan dia adalah hidup dan disebut sebagai firman yang hidup, firman yang menjadi daging dalam Yohanes pada pasal 1 ayat 1 dan selanjutnya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebenarnya bukan hanya pada zaman dahulu terjadi penyimpangan dan penyimpangan atau dicoba untuk merongrong ajaran kekristenan, tetapi juga di zaman sekarang juga sering terjadi hal yang demikian. Sering terjadi hal yang demikian, baik dari pengajaran-pengajaran yang palsu ataupun dari agama-agama yang lain yang mungkin mencoba, mungkin bukan secara lembaga mereka menyerang kekristenan, tetapi dari oknum-oknum tertentu menyerang kekristenan, menyerang ajaran Kristen dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan dengan penelitian dokumentari hipotesis. Ada yang mengatakan dengan penelitian higher criticism atau kritik tinggi. Ada dengan mengatakan dengan kritik teks. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sepanjang itu ingin menjadi cara menemukan kebenaran, it's no problem. Tetapi jika dari awal sudah disetting untuk menjatuhkan kebenaran, maka itu suatu menjadi masalah yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, maka Yohanes dengan tegas memberikan kesaksian tentang Kristus, tentang Injil. Karena bagian yang singkat yang hanya 4 ayat ini berbicara tentang hidup Kristus, ini berbicara tentang kematiannya, ini juga berbicara tentang kebangkitannya, ini juga berbicara tentang hidup yang kekal. Saudaraku, walaupun 4 ayat ini, tetapi begitu penting bagi kita untuk kita boleh pahami dengan cara yang sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa yang kami nyatakan, yaitu firman yang hidup, adalah firman yang dimana kami telah lihat, telah dengar, dan kami raba, dan kami rasakan. Di dalam kesaksian pengadilan sekalipun, saksi asli, kita tidak berbicara tentang saksi fakta atau saksi kunci atau saksi ahli, bukan. Tapi yang asli, yang dianggap kesaksiannya berkompeten, yang dianggap kesaksiannya bukan palsu, adalah orang yang melihat, orang yang meraba, merasakan, orang yang mengetahui. Itulah dasar dari kesaksian yang dianggap asli atau sah dalam pengadilan. Dan saudara, mungkin sebagaimana di dalam pengadilan akan ada saksi-saksi palsu yang ingin menjatuhkan. Hal yang sama terjadi di dalam pengajaran kekristenan. Ada juga yang mencoba membuat kesaksian yang palsu, kesaksian yang menyerang. Apalagi saya katakan tadi dengan cara-cara kritik yang dikatakan kritik tinggi, kritik teks, dan lain sebagainya. Atau dokumenter hipotesa, atau menduga-duga, praduga tak bersalah, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita lebih percaya kepada manusia yang hidupnya baru tahun lalu atau mungkin 100 tahun yang lalu, sebagai seorang kritikus Alkitab yang baru lahir 100 tahun lalu atau 200 tahun yang lalu, atau lebih percaya kepada penulis asli seperti Yohanes atau Markus, Lukas, dan juga penulis Injil lainnya? Saya mau bertanya kepada kita mau lebih percaya kepada manusia biasa yang tidak memiliki pengalaman, yang tidak mengetahui dengan cara yang benar, yang tidak melihat, atau lebih percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan? Saudara-saudara, jadilah saksi yang benar, hidup di dalam kebenaran. Firman yang hidup, itulah yang kita hidupi, agar kita pun bisa menjadi saksi kepada yang lain. Yohanes dapat menjadi saksi ketika dia telah hidup di dalam Kristus, hidup dalam persekutuan dengan Allah, baik dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan pada akhirnya dikatakan supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Saudara, ketika kita memiliki persekutuan dengan Allah,
Ketika kita telah hidup dalam Dia, kita telah merasakan kebenarannya, merasakan kehadirannya dalam hidup kita, maka pada saat itu pula kita akan mampu menjadi saksi yang benar kepada dunia, kepada sekitar kita, kepada banyak orang. Tetapi jika kita tidak memiliki pengalaman dalam Dia, ya kita tidak memiliki pemahaman, pengertian, dan juga hidup yang kita rasakan dalam hidup kita ini dengan Dia, maka sangat sulit untuk kita dapat menjadi saksi tentang Dia. Bagaimana kita dapat bersaksi tentang sesuatu yang kita tidak paham? Bagaimana kita dapat bersaksi tentang sesuatu yang tidak kita alami? Bagaimana kita dapat bersaksi tentang sesuatu yang tidak kita tahu? Saudara-saudara, maka betapa pentingnya kita boleh melihat bagian ini. Dikatakan kepada kita, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya dan memiliki persekutuan dengan Allah kita, dengan Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dengan Allah Roh Kudus sebagai Allah Roh Kudus yang menerangi hati kita. Dan kita menjadi satu persekutuan anak-anak Tuhan antara saudara dan saya, dan juga semua orang percaya di seluruh dunia yang percaya kepada Tuhan, untuk kita dapat menjadi saksi juga kembali kepada dunia, sehingga kita dapat menyampaikan yang benar, sehingga kita dapat menjangkau yang jauh untuk mendekatkan, sehingga kita dapat menjadi alat tangan Tuhan. Tidak menjadi seperti kisah calon kepala desa yang berkata, Made in Germany, Made in Germany, tetapi dia tidak tahu apa artinya. Dia berulang-ulang berkata Made in Germany, tapi dia tidak tahu apa artinya. Lalu pada akhirnya dia menjadi tertawakan, karena ternyata pengertian yang dia pahami salah daripada apa yang sesungguhnya. Mengapa? Karena dia dari sejak awal tidak memiliki pengetahuan yang benar dengan hal itu, apalagi pengalaman. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita percaya Kristus yang telah datang di tengah dunia, Dia yang telah menjadi daging untuk menebus saudara dan saya, yang telah mengorbankan hidupnya sehingga Dia mati demi kita, dan kita pun akhirnya boleh mendapatkan pengampunan, penebusan akan dosa-dosa kita. Hiduplah di dalam firman yang hidup itu, dan jadikanlah hidup menjadi saksi bagi Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar pada hari ini. Biarlah kami dapat menjadi saksi yang setia. Kami hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami dapat menyampaikannya kepada banyak orang. Lalu Bapa, ketika kami lemah, biarlah Engkau menguatkan kami. Ketika kami susah, biarlah Engkau menghiburkan kami. Ketika kami berkekurangan, biarlah Engkau mencukupkan, bahkan memberikan kami kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kembalilah kepada aktivitas masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua.